087159. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang kompetisi olahraga yang baik untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem organisasi pertandingan. Baiklah, saya langsung masuk ke materinya. Kompetisi olahraga yang baik. Apa sih kompetisi olahraga yang baik itu? Ini, kalau kompetisi olahraga yang baik itu diukur pada saat sudah berakhirnya kompetisi tersebut. Di situ kita bisa mengetahui hasil dari kompetisi yang kita rancang. Yang perlu itu adalah etos kerja, bagaimana kita sebagai panitia menjalankan kinerja yang sudah terbagi-bagi, yang sudah terorganisasi, sudah ada pembagian pekerjaannya. Dan untuk kompetisi yang baik itu juga tergantung norma itu kan adil. Pasti yang adil itu pada saat berlaga pertandingan tidak ada suatu kecurangan atau merasa salah satu pihak dirugikan oleh pertandingan yang sedang berlangsung tersebut. Dan tidak hanya itu, untuk mengukur kompetisi itu benar lancar juga tergantung kepada penonton, banyak atau tidaknya penonton yang ikut memeriahkan kompetisi tersebut, dan juga atlet yang memeriahkannya. Kalau yang peserta cuma bisa diukur atau dihitung jari, mungkin kompetisi itu belum berjalan lancar. Bisa jadi karena mungkin kurangnya undangan-undangan yang disebarkan ke daerah-daerah supaya seluruh peserta bisa mengikutinya. Dan mungkin tergantung kita mempublikasikan kompetisi tersebut. Mempublikasikan kompetisi tersebut itu juga sangat berperan, karena tanpa ada publikasi baik via sosial atau internet menggunakan iptek, itu juga sangat berpengaruh. Tanpa ada itu mungkin kompetisi kita tidaklah sempurna. Dan setiap orang itu pastikan memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam olahraga. Mungkin ada yang dalam olahraga hanya untuk bermain atau bekerja atau untuk eksistensi. Baiklah, saya membahas pertama dulu yang bermain. Kompetisi yang baik dan bagus itu adalah kompetisi yang mungkin kayak kompetisi yang memiliki tujuan atau untuk supaya kompetisi itu tercapai dengan awal rancangannya. Seperti kita merancangkan dulu sebelum membuka kompetisi, sudah dirancang gimana bayangannya sampai akhir. Semua itu harus terjalani sampai kompetisi itu berakhir dan ujungnya menjadi sukses. Tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Dan preferensi di antara orang yang ditangguhkan, seperti preferensi internal. Kita bahas dulu yang pertama, preferensi internal. Apa sih preferensi internal ini? Preferensi internal ini adalah suatu ajang untuk unjuk skill, mungkin menurut pribadi aja. Kayak sepak bola, skill yang ternama kan namanya Cristiano Ronaldo. Memang skill yang dimilikinya itu tidak ada yang dimiliki oleh orang lain. Itu yang disebut dengan preferensi internal. Memberikan daya ingin kita untuk melakukan suatu pembaharuan yang baru yang tidak dimiliki oleh semua orang. Itulah preferensi internalnya. Dan untuk preferensi eksternal ini banyak sekali manfaatnya, tergantung tujuan kita. Untuk apa sih kita berolahraga? Hanya untuk bermain kah, untuk sebagai pekerjaan, dan yang eksistensi. Kalau yang preferensi eksternal ini seperti sosial. Dari olahraga kita bisa berbaur dari yang kota lain, gabung
satu di dalam kompetensi, dan kita bisa saling mengenal antara satu atlet dengan atlet lain. Nah, kita bisa mengetahui apa sih yang ada di kota mereka dan info-info untuk kompetisi selanjutnya. Itulah sosial. Jadi kita memiliki relasi pertemanan yang baru. Dan yang tidak kenal, kita menjadi kenal. Dan untuk eksistensi, mungkin olahraga bisa jadi untuk eksistensi ketika suatu orang berlaga dan yang penonton ramai. Dia bisa jadi unjuk skill untuk mengeluarkan supaya siapa sih orang itu, supaya orang tahu dengan dia dan eksistensi dia akan naik. Dan untuk bekerja, ada lagi olahraga ini untuk mencari uang yang sungguh-sungguh untuk melakukan olahraga ini untuk profesi dia, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Itulah yang disebut preferensi eksternalnya. Dan semua itu tergantung kita sih. Kalau hanya sekedar bermain mungkin tidak ingin mencapai prestasi, tapi kalau untuk bekerja pastikan orang itu kan mengejar target untuk menjadi hasilnya prestasi, itu kemenangan. Kalau hanya untuk eksistensi mungkin dia cuma sekedar bermain, dan ketika bermain itu mungkin dia tuh eksistensinya menurun, maka mungkin bisa jadi dia keluar dari zona olahraga. Itulah hanya sekedar untuk eksistensi. Tujuan itu sangat penting. Mengapa kita ada di olahraga? Pastilah yang bertahan itu hanya yang memiliki tujuan yang pasti, kayak tujuannya itu untuk prestasi, bukan untuk eksistensi. Tetapi kalau kita punya prestasi, pastikan eksistensi itu akan mengikut, sosial akan mengikut. Jadi tujuan pertama itu yang bagus itu adalah untuk prestasi, karena semua itu akan mengikut nantinya ketika kita meraih prestasi tersebut. Preferensi yang sangat ditangguhkan tuh seperti preferensi yang pejabat, kayak pejabat atau orang-orang yang dibutuhkan. Kenapa pejabat? Karena untuk pendanaan kompetisi itu kita harus memiliki dana yang besar. Tidak mungkin suatu lembaga itu berdiri sendiri menggunakan biaya sendiri, tidak akan cukup, karena kita harus butuh lagi dana yang lebih besar dari pejabat, mungkin kayak sponsorship atau memiliki manajer, kayak Semen Padang, manajernya dari suatu perusahaan Semen Padang. Kenapa harus dari suatu perusahaan? Karena dia bisa membiayai ketika ada kompetisi saat berlaga dan memenuhi semua kebutuhan para atletnya, seperti transportasi, pakaian yang dipakai untuk atletnya, dan makan atletnya. Dan semua kompetisi itu bisa sukses karena bermacam hal, karena bantuan dari pihak internal, eksternal, dan pihak yang berkepentingan di dalam tersebut. Kayak berkepentingan itu seperti sponsor itu mau mensponsori karena ada feedback untuk dia. Apa feedbacknya? Misalnya kayak Torabika, sponsor Torabika dan Semen Padang, itu otomatis ketika atlet yang berlaga yang mereka sponsori meraih prestasi, otomatis eksistensi terhadap sponsorship. Kayak Torabika itu kan banyak tuh sponsor Torabika, sponsor Semen Padang, dan banyak sponsor lainnya. Ketika suatu atlet itu naik daun, maka naik pula eksistensi dari sponsorship. Itulah kegunaan ada feedbacknya bagi sponsorship. Dan untuk menguji kompetisi itu, apa sih kompetisi yang baik itu? Yaitu ketika selesai kompetisi, apakah saat kompetisi itu lancar, atletnya rame, penontonnya juga rame, dan penonton
atlet tidak dikecewakan oleh kompetensi tersebut. Seperti gini, ketika berlaga, suatu tim A dan tim B berlaga, dan si tim A ini merasa dicurangi karena gara-gara ada suatu peraturan yang dilanggar, dan panitia mungkin tidak terlalu detail memeriksanya. Dan ketika itu penonton pun bisa melihat dari eksternalnya lah, dari jauh mungkin, oh gini. Jadi penonton menilai ini kompetensi tidak bagus. Otomatis untuk hari selanjutnya penonton itu akan berkurang karena merasa kompetensi ini karena ada kecurangan. Jadi tidak ada, jadi akan ada rasa ketidakpuasan bagi penonton untuk menontonnya. Nah, itulah yang membuat kompetisi itu tidak berjalan secara bagus atau meriah karena ada suatu kecurangan. Nah, itulah yang harus kita teliti, baik itu yang menyelenggarakan kompetisi, harus detail, baik itu aturannya atau saat berlaga, dan wasit-wasitnya kita harus memberikan pemahaman si B akan berbeda dengan pemahaman si C. Nah, jadi kita harus menyatukan pemahaman dahulu, karena kita dan mungkin penonton hanya bisa menjudge, memberikan mungkin kesimpulan atau menyimpulkan suatu pertandingan itu bisa curang, padahal mereka tidak tahu apa sih aturan yang sebenarnya. Nah, itulah yang harus diantisipasi oleh penyelenggara atau panitia supaya kompetisinya berjalan lancar. Dan apapun itu dari kompetisi itu, yang pertama tuh adalah ramainya peserta, ramainya penonton, orang yang bisa memberikan donatur atau sponsorship supaya kompetisinya berjalan lancar, tidak ada kekurangan dana, karena dana itu cukup besar, tidak bisa menggunakan dana pribadi. Dan bisa diukur ketika selesai kompetisi, apakah kompetisi itu bisa berjalan lancar atau ada salah satu halangan yang membuat kompetisi itu terganggu. Mungkin itu menurut saya kompetisi yang baik itu adalah kompetisi yang bisa diikuti dan yang bisa dimeriahkan oleh peserta dan penonton. Mungkin sekian, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.